Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Jamasbah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, bisa bersama-sama beribadah di tempat yang mulia ini. Sholawat teriring salam semoga tercurah terlimpah kepada teladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh pengikutnya. Pripun kabaripun Bapak Ibu? Sehat-sehat nggih? Di bulan ini puasanya tinggal beberapa hari lagi. Sisanya bulan depan. Pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita berikhtiar. Berikhtiar berarti berusaha. Ikhtiar maksimal. Maksimal itu berarti pol-polan. Pol-polan berarti mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki, seluruh tenaga, semua hal. Untuk apa? Memperbaiki kualitas sholat. Memperbaiki, kalau orang zaman tekan dandani. Aneng manten itu mantennya agak dandan. Lapo ya rusak, bukan soal rusak, tapi pengen ditingkatkan, mentambah apik, memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Kualitas. Sebenarnya juga ada aspek kuantitas. Kualitas, quality berarti nilai, berarti sesuatu yang namanya berkualitas berarti yang baik ya. Sholat, ya, berarti apa? Kita pengen sholat kita semakin baik. Namanya ikhtiar, tentu ada ikhtiar zahiriyah, ada ikhtiar batiniyah. Zahir, kalau bahasa Indonesia namanya lahir. Zahir itu apa? Lahir. Karena kita orang Jawa bilang zo itu susah, maka zo menjadi L. Zahir batin menjadi apa Bu? Pak? Lahir batin. Sholatul zuhri, sholat zuhur menjadi sholat luhur. Masrahke manten ngaturaken salam takzim, nggak bisa salam takzim, salam taklim. Padahal beda antara takzim dengan taklim, tapi orang udah mafhum, nggak perlu disalah-salahkan ya. Salam taklim, taklim itu allama yu'allimu ta'liman, pengajaran. Nih azama yu'azimu takzim itu penghormatan atau pengagungan. Beda neng mboten nopo wis mafhum gitu Pak. Salam taklim. Ada nanti pemimpin yang zalim, zo itu angel, pemimpin yang lalim. Ridho itu susah ya. Ridho menjadi rilo, aku ora rilo. Gandeng celat, R pun menjadi L, aku ora lilo. Maka ini kita akan memperbaiki aspek zahir dan batin. Sebelum kita nanti membahas banyak hal tentang perbaikan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, sholat itu ibadah yang sangat istimewa. Karena apa? Ada 3 aspek yang ditekankan. Yang pertama namanya qalbi, aspek internal, aspek hati kita, berarti nanti noto ati. Yang kedua aspek qauli, aspek bacaan, segi ucapan,
berarti nanti memperbaiki aspek bacaan, memaknai bacaan yang kita ucapkan. Yang ketiga, aspek fi'li, perbuatan, gerakan. Tentu yang paling mudah adalah memperbaiki gerakan. Noto awak luwih gampang mbangane noto ati. Pelajaran fikih lebih gampang diaplikasikan, diterapkan daripada pelajaran akhlak. Kita belajar wudu, pulang bisa wudu, gitu Bapak Ibu. Tapi kalau belajar ikhlas, manduk-manduk, nanti belum tentu ikhlas. Maka ini nek kurnoto awak luwih gampang. Kita nyiapkan semuanya, siap gerak, siap Pak. Ya, tapi kalau noto hati, apalagi menghadapi musibah, menghadapi hal yang berat, tentu lebih sulit. Tapi itu pahalanya luar biasa. Kita bisa membandingkan agar kita tambah mantap dalam mengerjakan ibadah sholat. Di Indonesia agama banyak. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, bahkan ada aliran kepercayaan. Jenengan pun nate mirsani dereng ibadahnya agama-agama yang lain. Iki ora kok jenenge banding-banding ke karo nyaing ki mboten. Kita belajar bisa lewat namanya muqaranah, perbandingan, komparasi. Bahkan ada studi di UIN umpamanya jurusan perbandingan agama. Ada Pak, jurusan perbandingan agama. Memang membandingkan, namanya jurusan perbandingan agama. Tentu bukan untuk menjelek-jelekkan, tidak boleh. Tapi kita bisa melihat sholat yang kita kerjakan dari aspek gerakan dan aspek ucapan. Aspek gerakan sangat lengkap. Memang ada orang itu beribadah, ada yang cukup dengan berdiri saja, ada yang ibadah dengan duduk, ada ibadah dengan sujud, ada ibadah yang dengan rukuk. Ketika orang Jepang beribadah umpamanya, menghormat itu kan juga rukuknya kayak rukuk Pak. Ada juga nanti ibadah yang diiringi dengan berbagai media. Ada yang beribadah diiringi pakai musik, atau juga ibadah diiringi dengan alat-alat tertentu. Ternyata agama kita sangat praktis dan lengkap. Dari segi gerakan, kita ada berdirinya, ngadeg. Oh, Jawa Bapak Ibu, ngadeg. Ngadeg yang sempurna. Ada rukuknya. Begitu kita rukuk, itu sudah bernilai ibadah. Mbuh maca mbuh ora. Pokoknya begitu kita rukuk, itu bernilai ibadah. Sujud bernilai ibadah, duduk bernilai ibadah. Apalagi nanti kalau sambil rukuk membaca dengan penuh apresiasi, dengan penuh kekhusyuan, itu luar biasa. Begitu kita berdiri, Allahu Akbar, berdiri yang tegap kalau bisa, ya. Karena barangkali kalau sudah boyok tua itu apa Bapak Ibu? Ya sudah kondisi itu dilempeng-lempeng ya angel, ya kan? Dipaksa malah bahaya. Ya saisane. Wong senam ya ono senam saisane. Nah, salat pun juga demikian. Tapi kalau masih ideal pokoknya harus berdiri yang tegap. Nah, itu dari aspek gerakan ternyata salat sangat lengkap. Kemudian aspek bacaan kita tengok, ternyata bacaan yang kita baca ketika sholat juga sangat lengkap Bapak Ibu. Takbir, tasbih, tahlil, istighfar, doa, bacaan Al-Quran, semuanya ada. Tinggal kita merasakannya kayak apa. Ketika baca takbir, baca tahlil, syahadat, ya kan, ya itu bagaimana perasaan kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dari sini kita bisa merasakan betapa hebatnya ibadah sholat. Dan ternyata ketika orang, sebenarnya kan orang itu kalau semakin mahir semakin cepat. Jenengan bisa naik sepeda, itu kalau awal-awal belajar itu lambat, hati-hati. Tapi begitu udah mahir Pak, banter, bahkan bisa lepas setang. Karena Pak, mahir. Jenengan ngerjakan matematika cepet,
hitungan cepet karena apa? Sudah mahir, ngepel lantai cepet. Tapi ternyata untuk sholat, walaupun kita mahir, semakin mahir bukan semakin cepat. Walaupun ada juga sih orang yang karena mahir terus kemudian cepat. Anak-anak kita barangkali sholat duhur cukup 1 menit, 4 rakaat cukup 1 menit, full speed. Nanti giginya gigi 4. Wah, ini banter karena sudah mahir. Tapi ternyata bahwa sholat ini semakin mahir tidak semakin cepat, justru semakin hati-hati, semakin pelan-pelan, semakin nikmat, semakin dirasakan. Walaupun kalau sedang jamaah ya tidak perlu lama-lama sekali. Kok terlalu lama nanti jamaah akan pindah masjid. Ya, jamaah sebagi dan suwen. Pilih yang lain karena apa? Yang lebih cepat. Ya ora cepet banget, nih ya ora terlalu lambat. Lah nanti kalau sholat sendiri monggo bacaannya mau dipanjangkan 1 surat monggo, diulang-ulang juga bisa. Hafale ya mungkul huwallah, dibaleni kul huwallah. Neng pengen ngadeg suwe, pengen berdiri lama, boleh saja. Hafalnya an-naba diulang lagi nggak apa-apa. Karena apa? Agar bisa berdiri lama. Karena apa? Berdirinya kita itu ibadah. Apalagi sambil membaca. Namanya apa? Kita menikmati ibadah sholat ruku ya pelan-pelan. Nggak perlu sambil gerakan baru mau turun sudah mencoba membaca. Itu belum pas. Begitu sudah sempurna rukunya baru membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli baru dibaca. Nah, ini dari aspek bahwa ternyata sholat itu semakin mahir justru bisa semakin menikmati ibadah sholat. Yang pertama yang diperbaiki aspek niat. Namanya dandani niat, noto hati. Jadi imam juga dandani niat, jadi makmum juga dandani niat. Jadi imam yang ikhlas, jadi makmum yang ikhlas. Kula wayo, waduh dadi imam, bismillah. Muga-muga ikhlas. Ora mergo pamer, ora mergo pengen wah imame jos. Nah, jos mbuh ora sak kersane Gusti Allah. Pokoke ikhtiar. Suarane ya mung ngaten iku ya sik paring swara nggih Gusti Allah. Gerakan-gerakan ya ora banter-banter, ora suwe nek kesuwen tak kira nggih. Kasihan yang barangkali ada sakit-sakit tertentu. Ini menata hati lillahi ta'ala. Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat. Yang kita kerjakan aktivitas ini motifnya apa? Kalau memang lillahi ta'ala tentu nanti pahalanya besar dan itu perlu latihan. Kemudian dari sisi aspek gerakan, sholat itu adalah ibadah mahdoh, ibadah murni. Dalam arti apa? Tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan. Inilah hebatnya agama Islam. Warisan Rasulullah ibadah sholat dikerjakan seperti Rasulullah mengerjakan. Kita bisa membandingkan dengan agama yang lain. Kira-kira, cara ibadahnya itu sama enggak dengan yang dulu diajarkan oleh nabinya? Ya caranya, ya bahasanya, ya waktunya, ya tempatnya. Alhamdulillah Islam dijaga sangat ketat. Waktu jelas. Tadi ya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikan sholat karena apa? Liduluki syamsi, tergelincirnya matahari, zuhur dan asar, ila ghasaqil laili, malam, maghrib dan isya, wa qur'anal fajr dan salat subuh. Berarti apa? 5 kali sholat. Sampai hari ini tidak ada umat Islam kok menambah menjadi 6 atau mengurangi menjadi 4. Ya, walaupun ada juga dulu beberapa yang karena situasi kondisi ada namanya sholat waktu telu. Ya,
Tapi sekarang katanya sudah berubah. Kemarin ketika kita ke sana sudah ngecek konfirmasi, saat ini sudah sesuai dengan prosedur. Nah, tidak hanya 3 waktu, sudah 5 waktu di wilayah timur sana Pak ya. Nah berarti apa? Tidak boleh ada penambahan, nggak boleh ada pengurangan murni. Waktunya, caranya, bacaannya. Barangkali ada yang protes, Mbok surat itu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kan lebih mudah dipahami. Kalau sudah beralih menjadi bahasa yang lain, tentu nanti tidak murni lagi. Soal kita nggak paham, kita bisa belajar. Bacaan sholat tidak banyak, dari mulai takbir sampai salam tidak banyak. Allahu Akbar, mau hazwa udhunaihi atau hazwa mangkibaihi, monggo. Sejajar dengan telinga bisa, sejajar dengan pundak, monggo, pilihan mawon. Yang penting Anda jangan bikin jurus sendiri. Mentang-mentang ikut pencak silat, sholatnya pakai jurus mawar mekar menyongsong matahari. Wah, nggak perlu variasi kayak gitu. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan tuntunan. Kita tuh mahdoh itu murni meniru Rasulullah. Maka Allahu Akbar, taruh tangan di mana nih Pak? Di dada atau di ulu hati sesuai dengan ketentuan. Naruhnya bagaimana, ada ketentuannya. Karena apa? Ini ibadah yang mahdoh, yang murni. Maka harus sesuai dengan bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai takbir sampai salam bacaan nggak banyak. Jenengan mau pakai wajah tu wajhiya, pakai Allahumma ba'id, itu nggak banyak. Dipelajari beberapa hari selesai. Maknanya, artinya. Wah, sedino nyinau iftitah. Allahumma duh Gusti Allah ba'id, mugi-mugi jenengan ngedohke ya baini antarane kula wa baina khotoyaya lan kesalahan-kesalahan kula kama sebagaimana ba'ata jenengan menjauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Itu kalau yang pakai Allahumma ba'id. Yang pakai wajah tu wajhiya, wajah tu aku mengarahkan, wajhi wajahku. Lilladzi fatara samawati, kepada zat yang menciptakan langit-langit, wal ardo, dan bumi. Sehari rampung, apalagi sebulan Mbak ya. Pokoknya sasi poso iki ngaji doa iftitah. Wah, itu pasti apa namanya akan tuntas ya Pak ya. Jadi ceramah subuh hari pertama takbir, hari kedua doa iftitah yang wajah tu, hari ketiga iftitah yang Allahumma ba'id, hari ketiga iftitah yang lain. Karena banyak bacaannya Bapak Ibu ya. Rasulullah bervariasi. Nah monggo ya. Berarti apa? Enggak banyak. Sujud bacaan enggak banyak ya kan ya. Mau subhana rabbiyal azim, mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, mau subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma fili, monggo ya. Yang penting jangan ngarang bacaan sendiri. Kan biyen kok mengkur kaya ngene. Mbok njajal pakai bacaan yang lain, ndak boleh ya. Makanya ini luar biasa, kita itu apa? Asli, murni, pure, seperti yang Rasulullah ajarkan. Maka ini kalau kita kok inovasi malah batal sholatnya Bapak Ibu. Allah yang maha besar. Nah, rasido sholat nih Bapak Ibu. Karena mau memberi protes, jenengan kok Allah maha besar. Bingung kabeh jamaah. Arek ngikuti apa ya kan Pak ya? Nggak bisa. Jadi kemasukan kata bahasa Indonesia justru batal. Nah itulah hebatnya. Ya maka nanti belajar Bapak Ibu ya. Nggak bacaan nggak banyak, dari mulai takbir sampai salam. Apalagi assalamualaikum, orang udah bisa semua itu. Nggak ada orang nggak bisa bilang assalamualaikum. Nggak hanya umat muslim, non muslim pun bilang assalamualaikum itu pinter. Karena Pak ya hanya lisan Pak. Bisa dilatih lisan itu. Makanya kita menata ya lisan ya hati. Ini aspek gerakan ya. Dari mulai rukuk, sujud dan lain-lain pokoknya sesuai contoh Rasulullah. Maka shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana ra'aitum, karena digabung ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku salat, usolli, aku salat.
kata Nabi. Ya, karena kita nggak lihat Nabi sholat, berarti apa? Ada dokumentasi, reportase dari para sahabat menceritakan bagaimana cara Nabi sholat. Sebenarnya kalau zaman dulu umpama sudah ada teknologi kayak gini Pak, Nabi ceramah begini di syuting kayak gini Pak, wah ini kita mantap. Wah, loh kayak diupload ya kan, itu loh cara Nabi sholat. Kan dokumennya kan tulisan Bapak Ibu, ngangkat tangan sejajar dengan dua telinga. Kile ngangkat ke pries, pokoknya sejajar dengan daun telinga, sejajar dengan pundak, hadba mangkibaihi. Bacaannya kayak apa? Tapi tanpa syutingan pun kita bisa merekonstruksi, menggambarkan, membangun, membuat bangunan konstruk. Oh, sholatnya kayak gini. Nah, kira yo pas banget Bapak Ibu, karena hanya sebatas dari dokumentasi. Tapi ada nanti praktek langsung para sahabat, mereka melihat Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini kita sholat kayak gitu sholatnya. Nah, ini aspek dari gerakan. Kemudian aspek tadi, aspek bacaan ya. Tadi bacaan sudah diikhtiarkan agar kita bisa memahami semua bacaan. Lalu nanti kalau bagus lagi, sholat itu yang bacaan standar, doa sudah, tinggal ditambah yang bacaan Al-Qur'annya. Makanya sholat bisa agak cepat, karena Pak, yang dibaca yang pendek-pendek, inna a'toina, kemudian sama qul huwallah. Itu saya yakin menjadi surat yang favorit. Wal asri inna a'toina, qul a'udzu birabbin nas idza jaa. Jarang kok yang baca muni amma yatasaalun. Jenengan qobliyah ba'diyah biasanya maos napa Bapak Ibu? Kita ya qul huwallah, tapi ora ono sing maca ni alif lam mim ya. Dalam niku saat tepat untuk murojaah hafalan kita. Qobliyah Al-Baqarah, ba'diyah Ali Imran. Saya drenate kita rasito mulai kita lagi. Tapi itu bagus. Jadi sholat itu bisa dikerjakan lama karena apa? Yang dibaca panjang ataupun bisa dikerjakan juga cepat, yang dibaca yang pendek sesuai dengan hafalan kita. Tapi walaupun hafalan nggak banyak, boleh diulang-ulang. Karena Pak Nabi pernah membaca ayat diulang-ulang di bulan Baleni, itu aja yang dibaca. Tapi lama. Nah, gitu ya. Ini aspek bacaan kita perbaiki. Wah, nanti memperbaiki bacaan juga ada namanya memperbaiki makhraj atau tahsin, perbaikan tahsinul qiraah, perbaikan bacaan. Apalagi bacaan Quran ya. Jadi imam ya ikhtiar di rumah wae rada kepenak. Nek imame teng pletot ya, mesake jamaah, mumet jamaah ayo. Mbok yo nek teng pletot iki yo salat zuhur apa asar. Jangan ditaruh di maghrib, isya, subuh, kasihan jamaahnya. Wis cetha. Nek maca iki ora bener, kok ya maghrib. Kamu kan maghrib itu jamaah paling banyak sholat maghrib. Ngrekasake jamaah itulah saya. Yang ngrekasake imamnya, yang ngrekasake jamaah. Maka nanti dipolitisir, dipolitiki kalau yang kira-kira bacaan iki rada memprihatinkan, itu ditaruh di zuhur atau di asar. Sik penting lemuni Allahu Akbar seru. Nah, cocok nggih. Ini mantap ini maca suratnya benar ini Allahu Akbar, mantap jamaah, wah mantap imamnya. Maca Allah Akbar mau rindi Pak ya. Nah, ini ora masuk ya kan ya. Jadi mantap dulu, komandan sih penting seru. Macam ini kok ora kok denak gleni ora cetha nggih. Jadi anten mboten. Rawuh kan. Ayo mungkin dianu iki dikandani mesti apik-apik ampun dianu kita nggih. Ndak mutung, nek mutung niku angel dandani sih Pak, wong ibadah kok mutung. Nek ibu-ibu mbok menawa gitu nggih. Ibu-ibu mboten teng mriki soalé ya. Bapak-bapak Bu mungkin dieling teng dalem Pak nek ngimami sing cetha ora mengur lirih. Nah, gitu ya. Garwane ngandani rak masuk nek koncone ndak mutung soalé. Kandhani iki angel sih. Nah. Pun cekap nggih. Nggih, kita modho ndelan-ndelan iki kula iki mun mikir to nggih. Dondelok tapi di jenenge sinyal oke. Baik ya Bapak Ibu ya, berarti apa? Kita terus-menerus ikhtiar memperbaiki kualitas
sholat. Gerakan, bacaan, hati, plus satu lagi berarti apa ya? Lingkungan. Dicari, dibikin tempat yang kondusif untuk sholat menunjang kekhusyuan, ora kepanasan, ora kademen, ora bising, ora mambu, pokoknya sih tempat yang paling nyaman. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumbuh di taman bunga selasih. Cukup sekian, terima kasih. Buah duku, buah rambutan ditanam di tepi kali. Ada waktu, ada kesempatan, insya Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.